Balik lagi di dialog khusus pemirsa. Kalau tadi di awal sudah banyak sekali yang dibahas mengenai bisnis online oleh Pak Fikri, saya punya video mudahnya berbisnis online. Ini dia untuk Anda. Bingung ini apa? Kok ada Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee? Masih tetap bingung? Yuk belajar langsung ke pakarnya marketplace. Di sini kalian akan langsung diajari oleh pakarnya tentang gimana sih dapat laba besar tanpa punya barang, mengalahkan lapak sebelah tanpa merusak harga, serta enggak jualan tapi dapat penghasilan, dan masih banyak lagi. Tapi, apakah mungkin tidak jualan dapat uang? Mungkin banget. Tukang parkir pasar aja dapat uang tanpa jualan, ya kan? Ya, itu tadi sedikit sekilas video mengenai mudahnya berbisnis online. Kalau kita bisa lihat tadi di video ada yang kalimat bunyinya gini, Pak, tidak jualan tapi dapat uang. Ini maksudnya gimana? Saya sendiri juga penasaran nih. Jadi nanti akan kita ajarkan itu justru jurus kita yang tersembunyi. Jadi saya contohkan aja. Nanti yang jurus-jurus dalam itu sebetulnya di seminar banyak. Jadi contohnya gini, tanpa jualan tapi kita dapat duit, ya kan? Betul. Gini. Di Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, Bapak Ibu sekalian, pemirsa CTV, itu ada ada fitur kita beli token listrik, kita beli pulsa, dan itu biasanya promo ada cashbacknya. Kalau Anda beli pulsa listrik itu aja ya, kalau di luaran itu kan biasanya ada casnya 2.500 kan. Kalau itu Tokopedia, Bukalapak itu tapi sesuai catatan dan sesuai dengan promo ya. Itu biasanya ada cashback 10%. Artinya kita bayar listrik kita sendiri, kita dapat duit tuh. Nah, itu yang lain banyak nanti. Jadi kita beli pulsa sendiri, biasanya ditambahin cas 1.500 kan gitu kan. Biasanya ada promo, kadang ada promo yang cashbacknya 5%, cashbacknya 10%. Artinya daripada kita cas kan kita dapat duit. Betul. Kalau kita bisa jual, itu kalau kita konsumsi sendiri, kalau kita bisa jual, ya cashbacknya kan banyak kan gitu kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu, tapi nanti lebih dalam di seminar ada nanti. Jadi intinya tanpa jual barang pun sebetulnya kita bisa dapat duit. Seperti itu. Nah, kalau tadi di awal kita sudah sempat bahas nih soal teknologi ya, handphone dan laptop. Kalau sekali lagi bagi mereka yang mungkin masih gaptek nih Pak, ini gimana caranya Pak? Jadi pemirsa CTV jangan khawatir bahwa berbisnis online itu sebetulnya tidak seribet apa yang dibayangkan. Jadi sebetulnya kalau Anda tahu caranya, apapun Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tahu caranya itu Bapak Ibu akan mudah gitu loh. Anda dulu naik sepeda itu pasti tidak tahu bagaimana cara ngayuhnya, bagaimana pakai roda 2 itu bagaimana, kan nggak ngerti, takut jatuh kan gitu kan. Tapi begitu tahu caranya, ya wis ngeluntur saya kan gitu kan. Betul. Sama Bapak Ibu sekalian. Anda berprasangka bahwa bisnis online itu sulit seperti ini, tapi begitu tahu caranya, ya mudah banget. Apalagi Bapak sekalian, ini mudah karena kita cuma pakai handphone aja, tapi syaratnya juga handphonenya harus Android ya. Nah, itu pakai handphone aja sudah bisa. Jadi nggak perlu pakai SEO macam-macam, tidak perlu web, tidak perlu Facebook Ad. Ah, itu pakai handphone aja kita memanfaatkan toko-toko yang sekarang sudah ada, kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Jadi kita bermainnya nanti di marketplace namanya. Jadi bahasa kerennya itu marketplace. Dan itu sangat mudah. Dan kita dimudahkan Bapak sekalian. Kita nggak perlu iklan, dia saingan sendiri. Bukalapak, Tokopedia, kita bisa kulak bareng di Tokopedia, dijual di Bukalapak. Kita bisa kulaan di Tokopedia sendiri, jualnya di Tokopedia sendiri. Artinya seperti pasar tradisional sebetulnya. Anda jualan di pasar turi. Bisa jadi kalau ada orang beli, katakanlah gini lah, di high-tech mall yang jual komputer banyak itu kan ya. Kalau Anda misalkan beli laptop atau beli komputer spek sekian, ternyata tidak ada stoknya. Biasanya ngomongnya apa? Oh ada. Awalnya kan gitu kan. Saya ambilkan di gudang. Padahal gudang ikan cane kan gitu kan. Betul. Sama Bapak Ibu sekalian, kalau kita beli di Tokopedia, ada supplier sendiri, ada kita jual lagi, nggak masalah. Sekarang timbul pertanyaan, supplier murah, kita jualnya lebih mahal. Apakah kita bisa bersaing kan gitu kan? Nah, itu bisa bersaing. Yang penting itu bagaimana ilmunya untuk membuat trust, membuat percaya bahwa kita lebih baik. Jadi artinya orang itu berbelanja itu tidak hanya murah saja, tapi
tokonya kayak apa, pelayannya kayak apa, feedbacknya kayak apa, dapat bintangnya berapa. Kalau kita naik Gojek itu dapat bintangnya kayak apa kan gitu kan? Iya. Sama Bapak sekalian, sama. Jadi itu ilmu-ilmu itu, jadi jangan dibayangkan bahwa sebetulnya jualan online itu ribet. Tapi yang penting belajar dulu aja. Betul. Belajar dulu aja, itu pakai handphone aja bisa. Oke, Ya. ngomong-ngomong soal belajar nih, pemirsa jangan lupa ikuti seminarnya, 2-in-1 seminar dengan tema cara gampang jadi juragan online modal HP dan cara dapat modal tanpa jaminan, syaratnya hanya dengan KTP. Kapan? Yaitu Kamis 8 Februari 2018 di Hotel Grand Surya Kediri. Ada 2 sesi di sini. Sesi pertama pukul 13 waktu Indonesia Barat dan sesi 2 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang mungkin takut ketinggalan seminarnya, bisa langsung daftar saat ini juga via SMS. Caranya ketik nama, spasi pilih sesi 1 atau sesi 2, kemudian spasi JTV, kirimnya ke 0822 5757 1515. Nah pemirsa, tunggu apa lagi, langsung hadiri seminarnya, nanti banyak sekali ilmu-ilmu yang akan dibagikan oleh Pak Fikri. Langsung kita geser ke tema selanjutnya ini, tema yang kedua. Kita infokan bahwa Oke. nanti di segmen selanjutnya yang telepon lewat GTV tanya tentang seminar kita, nanti dapat 3 tiket gratis. Wah, ada kejutan dari Pak Fikri Nomor nih ya. teleponnya berapa? Oke, Ya. nomor teleponnya di 0354 454 4257. Ya, Sekali sekali lagi lagi, di 0354 454 4257. Saya tunggu, saya buka kesempatan bagi Anda di segmen selanjutnya. Ya. Langsung kita geser ke tema selanjutnya, Ya. yaitu cara dapat modal tanpa jaminan. Bagaimana bisa ini, Pak? Jadi Bapak sekalian, ini jarang di Kediri, bahkan mungkin belum ada. Kita seminar, dalam satu seminar itu kita bahas 2 tema. Yang tema pertama adalah seminar tentang bisnis, jadi bagaimana kita bisa buka toko online. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu sekalian butuh modal dan lain-lain, nanti di seminar kedua, jadi nanti akan kita bahas bagaimana Anda bisa dapat modal tanpa jaminan. Jadi apa sih modal tanpa jaminan itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini resmi dari bank dan produk ini resmi dari bank. Jadi modal pinjaman ini apa? Jadi akan saya ceritakan bahwa gini, bank itu memberi pinjaman itu ada 2 model. Yang pertama adalah model dengan jaminan, yang kedua adalah tanpa jaminan. Yang berjaminan contohnya KPR, kredit kepemilikan rumah, mobil dan lain-lain. Yang kedua adalah kredit tanpa agunan, contohnya adalah KTA, kredit tanpa agunan. Kemudian di dalamnya ada kartu kredit. Oke. Jadi kartu kredit itu adalah pinjaman tanpa jaminan dari bank resmi. Jadi bukan saya yang memberi. Jadi banyak yang datang di seminar, nanti datang seminar dapat kartu. Dapat kartu. Bukan Oke, ya. Bukan. Jadi Bapak sekalian, itu merupakan pinjaman dari bank. Untuk cara dapatnya bagaimana nanti akan saya terangkan. Tapi intinya apa sih kartu kredit? Iya, betul. Jadi gini, kartu kredit itu bentuknya persis seperti kartu ATM. Pemirsa JTV tentunya tahu kartu ATM. Cuman kartu ATM itu dapatnya kan gini, Anda buka rekening di bank, naruh duit di bank, dapat buku rekening, kemudian dapat kartu ATM. Iya, betul. Suatu saat Anda butuh duitnya, yang diambil adalah duit kita sendiri melalui kartu ATM. Kalau kartu kredit, Anda ngeplay di bank, kemudian Anda mengajukan diri, jadi mengajukan diri untuk dapat kartu kredit, kemudian dapat kartu kredit. Kemudian dari kartu kredit itu untuk belanja atau diambil uangnya untuk apa? Ya gitu ya, untuk belanja atau apapun. Itu yang nalangin bank dulu. Jadi bukan duit kita tapi duitnya bank. Nah, nanti di kita modifikasi bagaimana kartu kredit itu bisa sebagai modal usaha. Oh, oke. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Nanti sebagai modal usaha bagaimana kita olah kartu kredit itu bisa untuk jualan online atau apapun Bapak sekalian. Oke. Seperti itu. Jadi arti kartu kredit itu seperti itu. Baik, kalau kita tahu yang biasanya kita tahu ini ya Pak Fikri, kartu kredit kan biasanya untuk berbelanja gitu Iya. kan ya, untuk beli ini itu. Bagaimana bagaimana bisa untuk modal usaha nih? Caranya Oke. seperti apa? Jadi gini, kalau korelasi antara kartu kredit digabungkan dengan jual beli online, itu makanya ini sinergi. Jadi satu seminar kita dalam 2 tema ini sinergi. Oke. Contohnya seperti ini, Anda jual online, Bapak sekalian, Anda jual online, kemudian ada konsumen yang membutuhkan TV, misalkan seperti itu ya. Anda beli TV di Tokopedia, kulaknya di sana, ya, kulak di sana, cari yang murah, kemudian kulak beli, bayarnya pakai kartu kredit. Oh, Kalau oke. Anda belanja di Tokopedia, itu ada skim pembayaran bisa dicicil 3 bulan tanpa bunga, 6 bulan tanpa bunga, bisa jadi 12 bulan tanpa bunga. Bayarnya pakai kartu kredit. Yang bayari berarti bank atau kita? Banknya? Banknya. Pakai modal kita nggak? Enggak dong. Kemudian dari kita dapat barang, kita jual ke
konsumen kita. Iya. Dia bayarnya cash atau nyicil? Cash kan? dong. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Tapi lebih dalam nanti di seminar akan kita ajarkan. Tetap di seminar Seperti ya. itu. Ya. Oke, kira-kira saya ingin tahu sedikit dong Pak Fikri, di seminar nanti apa aja sih yang bakal dibahas dan didapatkan oleh yang ikut seminar nanti? Iya, jadi Bapak sekalian, nanti akan kita bahas, kita di tema 1, di tema bukan sesi 1 ya, sesi 1 sama sesi 2 sama. Jadi kita dalam satu seminar itu ada dua tema. Di tema 1 kita membahas bagaimana Bapak sekalian itu buka toko online selayaknya buka toko konvensional tanpa modal. Jadi bagaimana Anda buka toko online. Jadi pulang seminar nanti sudah punya toko online. Kemudian dari toko online itu bagaimana Bapak sekalian menata barangnya, cari kulaknya bagaimana, ngambil barangnya kayak apa. Kemudian cara berpromonya bagaimana. Kan sama, kalau Anda jual di Tono Bedek, jual di Pasar Turi, saingannya kan banyak banget. Betul. Di Tokopedia juga sama, saingannya banyak banget. Tapi membuat percaya konsumen itu kayak apa? Nah, nanti jurus-jurusnya di seminar kita ajarkan. Terus kemudian bisa jadi berarti kan tanpa stok barang, ya kan? Gudangnya kancane kan gitu kan? Iya, Ngambilnya dari gudangnya temennya kan gitu kan? Nah, itu tanpa stok barang. Kemudian cara berpromonya kayak apa? Nanti diajarkan di sana. Nah, untuk online seperti itu. Terus kemudian Bapak sekalian bisa jadi kalau Anda buka toko konvensional, biasanya kan butuh karyawan ya, angkut-angkut barang macam-macam. Nanti di toko online tidak butuh karyawan dulu bisa. Bahkan mungkin sekarang berpikiran bahwa nanti saya ribet ngirim-ngirim barang. Saya harus ngepakin barang, kemudian datang ke apa namanya JNI, JNT macam-macam untuk kirim barang kan, iya, ribet butuh waktu. Sedangkan saya adalah pekerja, saya karyawan, tidak pakai itu bisa Bapak sekalian. Oke, ada tipsnya ya? Kita bukan, jadi itu sistem sudah. Oh, sudah. Kita ngambilnya di supplier kita. Oke. Yang ngirim, jadi contohnya gini, simulasinya gini. Intan belanja ke saya, ya. Saya kulak ke orang B, misalkan toko JTV gitu ya. Saya ngambil ke JTV, itu saya kan kulak ke JTV nih. JTV tidak ngirim ke saya, tapi JTV langsung ngirim ke Intan. Langsung ke konsumen begitu ya? Pengirimnya adalah saya. Oke. Jadi saya jadi marketing. Jadi marketing, maklar everything. Ya, jadi saya jadi marketing kan. Apapun bisa jadi maklar. Artinya Bapak sekalian itu namanya kalau bahasa di online-nya, bahasa kerennya adalah dropshipper. Pernah dengar? Ya, bahasa kerennya kita pakai model dropshipper. Jadi kita kulak, kita nggak usah nge-packing, kita pick up aja, kita eksekusi aja, sudah laku, kita transfer sama-sama sudah eksekusi pembayaran, yang supplier sudah langsung kirim ke konsumen, kita nggak mikir ngepakin barang. Baik. Contohnya seperti itu. Ya. Ini kira-kira sama nggak sih Pak kayak yang di video tadi? Jadi nggak kerja tapi dapat duit, sama nggak seperti itu? Sama, jadi yang nggak kerja, bukan nggak kerja ya, tetap kerja, tapi artinya kita tidak jual nggak membutuhkan barang. aktivitas yang banyak begitu. Nanti kita nggak jual barang tapi dapat duit. Contohnya saya sudah nyontoin tadi, jadi kayak ngambil beli pulsa macam-macam itu promo. Jadi syarat ketentuan berlaku, artinya pas promo apa enggak. Nah, itu yang nanti kita kupas. Jadi artinya kita milah-milah apa yang bisa kita mainkan di situ. Oke, luar biasa. Masih banyak pemirsa yang akan kita bahas malam hari ini bersama Pak Fikri Sugiharto ini, pakar kartu kredit nomor 2 di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dialog Khusus.